Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Hari ini saya mendapat kabar gembira. Ada dua ya. Yang satu video saya ditanggapi oleh Gus Zaini, yang kedua video saya juga ditanggapi oleh channel namanya itu Belajar Kitab Turos atau Kitab Turos. Yang namanya adalah Lora Mamas Ali ya, itu yang akan kita bahas kali ini. Yang insya Allah nanti saya juga akan menanggapi apa-apa yang telah dibuatkan videonya oleh Gus Zaini. Alhamdulillah beliau itu orang alim ya. Keduanya ini orang-orang alim. Saya senang kalau video saya ini ditanggapi oleh orang alim yang nggak cuman marah-marah begitu ya, nggak cuman mengatakan tidak setuju tanpa landasan apapun, padahal apa-apa yang saya keluarkan di dalam video saya itu selalu insya Allah berdasarkan pola pikir yang benar, berdasarkan mantik. Makanya sampai kali ini belum pernah ada yang bisa menggugurkan, sampai kali ini begitu ya, yang menggugurkan dakwaan saya bahwa pola pikir saya ini ajak di dalam perkataan-perkataan yang saya buatkan di dalam video saya. Adapun kalau kesalahan-kesalahan itu biasanya kesalahan di dalam fikih ada tuh, kemudian kesalahan di dalam sorof ada, sampai saat ini saya menemukan satu. Kemudian kesalahan di dalam memaknai hadis itu di dalam daurah saya itu pun ada. Jadi bukan berarti tidak luput dari kesalahan, tidak. Cuman kalau ini berbicara tentang konstruksi berpikir dan natijah yang dikeluarkan dari muqaddimah-muqaddimahnya, insya Allah sampai saat ini konsisten ya. Nah, ini adalah Lora Mamas Ali namanya kalau tidak salah, karena beliau ini memiliki dua channel. Maksud saya kalau tidak salah itu ya kalau nama channelnya ini adalah nama beliau begitu. Jadi channel yang pertama tadi ya Belajar Kitab Turos, yang kedua itu channel Lora Mamas Ali atas namanya. Dan yang bersangkutan ini saya sudah mengikutinya sejak lama ya, karena beliau itu di dunia YouTube jauh lebih lama daripada saya. Dan saya lihat pola berpikirnya itu kita lihat nanti lah ya kalau di dalam pola berpikir. Cuman kalau di dalam membaca kitab, di dalam membaca turos, beliau itu seorang yang sangat hati-hati dan memiliki kehati-hatian lah, baik di dalam membacanya ataupun di dalam memahaminya. Sampai ya saya itu memiliki keheranan orang katakanlah sealim beliau begitu ya, karena memiliki ilmu orang ini bisa ikut-ikutan menjadi mukimad. Atau saya tidak tahu ya ini posisinya itu memang betul-betul mukimad garis keras kayak siapa itu namanya itu Jazuli ya, kayak si Jazuli itu, atau kayak si Farhan Hanif dulu sebelum masuk ke KDM, atau ini ada di tengah-tengah agak nyerempet sedikit lah ke Ba'alwi dalam pengertian kritiknya begitu. Ini saya tidak terlalu mengikuti, cuman ada keheranan tatkala membuat channel YouTube dengan nama Mama Lora Mamas Ali ini, yang bersangkutan saya kira tendensinya itu banyak ke anti Ba'alwi. Saya kira begitu. Ini tolong dibenarkan apabila memang tendensinya tidak seperti itu. Nah, akan kita lihat apa sebetulnya kritik yang bersangkutan terhadap video saya. Ini video saya mengenai naat ya, bahwa saya mengatakan di dalam judul naat itu tidak tahu malu. Dan itu secara persis apa yang bersangkutan ini kritik dari video saya. Kita saksikan ya. Dari video yang kita simak tadi itu sebenarnya banyak masalah ya, atau banyak hal yang perlu kita tanggapi sebenarnya. Tapi saya akan menanggapi beberapa saja ya. Pertama yang saya tanggapi bahasa yang di awal video yang saya putar tadi itu adalah naat ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak tahu malu. Ini menurut saya beliau sebagai anak muda seharusnya memakai diksi yang sedikit sopan, mungkin bahasanya seperti itu. Sebentar ya, dari sekian banyak yang katanya harus diluruskan atau ada yang harus ditanggapi, yang pertama kali ditanggapi itu permasalahan pemilihan diksi. Ini sebetulnya kalau mau kita bahas dulu secara sebentar saja begitu ya. Kalau yang menjadi permasalahan adalah tentang pemilihan diksi, sedangkan diksi itu adalah lafaz yang memang bisa dicarikan muradifnya, berarti makna yang saya tuduhkan itu benar, diakui minimalnya oleh yang bersangkutan ini. Jadi saya ini sebagaimana tikoh ya, tidak terlalu mementingkan diksi itu. Adapun kalau saya misalkan memilih diksi-diksi yang terkesan
Saya lebih memilih yang kontroversial daripada yang konservatif. Kenapa demikian? Karena memang ini daerahnya daerah media sosial begitu. Itu lebih memantik orang untuk melihat, mendengarkan dan memunculkan reaksi seperti beliau ini. Terpancing reaksinya karena saya itu memilih diksi yang mana diksi itu sekali lagi itu memiliki makna. Kalau misalkan maknanya benar itu sudah sudah selesai untuk saya begitu. Mau katakan apapun nanti sama saya, nggak ada akhlak, nggak ada, bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Karena saya ini menunjukkan makna di belakang diksi yang saya tetapkan kepada Naat, itu benar. Itu yang menjadi pokok permasalahannya. Begitu. Karena Naat ini sebenarnya masih ya dalam bahasanya itu satu akidah, yaitu Maturidi Asy'ariyah. Sebentar, sebelum masuk ke permasalahan ini satu akidah begitu ya, berarti saya harus selesaikan dulu nih. Ini satu poin dulu. Jadi kita ulangi lagi tadi bahwa saya mengatakan Naat ini tidak tahu malu karena bla 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 begitu ya. Bukan tidak tahu malu. Ya tidak tahu malu karena bla bla bla. Ini sebetulnya kita bisa mentasawurkan dulu apa itu malu begitu. Jadi malu itu adalah suatu keadaan hati yang mana menahan sang pemilik sifat ini yaitu sifat malu untuk mengerjakan sesuatu karena takut ada aib yang terkena kepada dirinya. Saya contohkan ya, ini ada di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Saya contohkan misalkan kalau saya ini bertamu ke rumah seseorang, kemudian di rumah itu saya disuguhkan beberapa suguhan makanan begitu ya. Kata ya pemilik rumah, silahkan makan sepuasnya begitu. Dan kebetulan apa yang disuguhkan itu sesuai dengan selera saya. Maka saya makan tuh. Nah setelah makan satu piring misalkan atau beberapa buah kue begitu ya, kalau yang disuguhkannya itu adalah kue, saya masih ingin ngambil. Cuman tatkala saya mau mengambil itu, ada sesuatu yang menahan di dalam diri saya. Jangan ambil. Bukan karena saya tidak suka, tetapi saya takut ada aib yang terkena kepada diri saya. Karena hal itu, nanti bisa jadi ada omongan orang misalkan kepada saya bahwa saya ini, kalau kata orang Sundanya apa? Rewog. Apa rewog itu? Rakus ya. Saya ini rakus begitu. Akhirnya nanti akan dikatakan tidak tahu malu. Nah, karena seharusnya malu ini ada dan al-ahya'u minal iman. Malu itu termasuk dari sebagian dari keimanan. Nah itu adalah malu ya. Jadi malu itu adalah sifat yang ada pada diri seseorang yang mencegah dia untuk menjulurkan perbuatan atau perkataan, menahan dia untuk hal itu dikarenakan takut akan ada aib yang terkena kepadanya. Dalam pengertian omongan orang begitu. Nah itu adalah malu. Dan ini saya katakan ada di Naat. Kenapa? Mereka itu sudah menerjemahkan perkataan nakib yang katanya dari Pakistan itu dengan terjemahan yang tidak sesuai. Itu sudah dibahas oleh Gus Zaini. Ya, dan itu fakta. Udah mau gimana? Kan seharusnya kalau dia itu, ini kan kemungkinannya dua ya. Orang ini memang sedari awal tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang nakib tersebut, sehingga tatkala sang nakib sudah selesai membicarakan apa yang dia bicarakan, dia hanya membacakan apa yang disuruh untuk dibacakan. Yang mana si mutarjim ini dia adalah pilihan panitia acara pada Naat tersebut. Dan saya katakan Naat itu adalah qodiyah muhmalah ya, tanpa sur, berarti kuahnya itu kan ba'diyah kekuatannya itu. Saya katakan sebagian sebetulnya. Kalau Anda paham mantik, saya tidak mengatakan seluruhnya. Itu minimalnya panitianya. Panitianya tidak tahu malu. Apa mereka itu tidak malu kalau misalkan mereka itu memilih mutarjim yang tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan nakib dari Pakistan itu. Itu kalau si mutarjim ini tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan menerjemahkan sang nakib Pakistan tersebut. Tapi lebih parah lagi kalau memang orang ini memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sang nakib dari Pakistan itu, tetapi sengaja untuk tidak menerjemahkan sebagaimana adanya. Ini lebih tidak tahu malu lagi. Dan itu fix ya, secara makna. Kalau secara bahasa, apa yang harus saya pakai? Tidak tahu malu. Apa? Nggak ada lagi. Karena itu mensalbi ya. Salbu makna haya, makna malu dari Naat. Dan saya tidak mengatakan seluruhnya. Itu adalah qodiyah yang muhmalah, tanpa sur. Orang ngaji mentik tahu itu. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sebentar.
Kita mundurkan sedikit nih. Sebenarnya masih ya dalam bahasanya itu satu akidah, yaitu Maturidiyah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Itu ya sama dengan yang di video tadi itu, orang yang di video tadi, kecuali nanti berbeda begitu ya. Tapi saya lihat itu sama sih akidahnya. Kalau sama di satu akidah, saya kira tidak perlu begitu keras bahasanya begitu, atau diksinya atau pemilihan bahasa itu harus ya dijaga begitu, harus dipilih mana yang sekiranya tidak begitu menjas gitu atau istihza kepada kelompok atau orang yang mau kita tanggapi. Sebentar ya, ini saya tidak istihza, saya itu stating the fact, mengatakan fakta. Memang tidak ada lagi apa malu itu muradifnya. Di dalam bahasa Indonesia apa? Kalau Sunda isin, era, begitu ya. Tebuka ka era. Tegableg. Nah, tegableg ka era begitu. Itu kalau kata orang Sunda. Ya mau apa? Faktanya begitu, apa diksi apa yang harus saya pakai begitu. Itu tidak ada pilihan kata yang lain. Malu itu apa? Bahasa halusnya di dalam bahasa Indonesia ada apa tidak? Enggak ada. Tidak tahu malu. Apa? Enggak ada begitu. Dan kalau misalkan dijadikan alasan bahwa saya sebaiknya tidak mengatakan seperti itu atau tidak boleh mengatakan seperti itu karena yang saya kritik itu satu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Justru ini yang saya ragukan. Asy'ariyah Maturidiyah itu bukan klaim, tidak bisa seseorang itu dia mengklaim bahwa dirinya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Hanya mujarrad klaim itu nggak bisa, harus bisa dibuktikan. Dan saya meminta bukti itu dan sampai sekarang nggak ada yang bisa itu mengeluarkan. Saya pinta si Imad itu buat mengeluarkan mana buktinya kamu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya minta menjelaskan apa Matolibus Sab'ah kalau buat sekelas si Imad itu. Buat sekelas Abbas Buntet sama lah, saya minta menjelaskan Matolibus Sab'ah. Siapa itu Abbas Setu ya, Abbas Cilok itu. Saya pinta juga menjelaskan Matolibus Sab'ah. Enggak ada tuh, enggak keluar. Dia si Abbas Setu itu dia sampai menanggapi video saya tapi tidak menanggapi tantangan saya. Itu kan sebetulnya menyanyiakan waktu begitu. Kalau mau membuktikan bahwa dia itu Asy'ariyah Maturidiyah sudah selesai. Sedari awal saya katakan, kalau mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah dengan klaim mereka sebagai alim ulama dan dialimkan oleh orang-orang yang mengikutinya, apalagi si Imad itu sudah diklaim sebagai mujaddid, ayo tunjukkan begitu. Dan kemarin kepada Naat ini, kumpulan Naat, saya melihat di dalam diri mereka itu ada naun minal ilm. Mereka mempunyai ilmu, makanya tantangan saya naikkan. Coba saya minta mereka itu untuk menjelaskan mawaqif atau maqasid. Ya, salah satu kitab akidah tertinggi dari Asy'ariyah Maturidiyah. Mana sampai sekarang? Nggak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang Lora Mamas harus buktikan sebetulnya. Dan kalau misalkan Lora ini mau step up, mau maju sebagai perwakilan mereka, oke, saya maju. Saya mau menjelaskan mawaqif sama maqasid. Saya sangat senang sekali, begitu. Saya sangat senang sekali dan saya jamin tatkala memiliki pengetahuan sedikit saja mengenai maqasid atau mawaqif, yang mana mawaqif lah misalkan di bab pertama itu 1 jilid membahas tentang ilmu, Anda akan menemukan bahwa perkataan Imad itu sampah. Itu saya berani jamin. Karena dia itu berdalil dengan adamud dalil. Gimana berdalil dengan adamud dalil? Ya, ada dalil ya dulu ala adamil madlul. Itu sudah tahu semua, itu sudah dasar di dalam akidah begitu. Itu sudah dasar di dalam pola pikir. Yang mana pola pikir yang benar ini menjadi dasar bagi akidah. Bagaimana seseorang itu bisa mempunyai furu apabila dia tidak memiliki usul? Bagaimana dia bisa menjadi Asy'ariyah Maturidiyah tatkala dia tidak memahami perkara yang sangat simpel seperti itu? Malah itu adalah satu-satunya perkara yang dipakai oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kisahnya ini ada di dalam Mafatihul Ghaib dan ada di dalam Wusta, ada di dalam Syarah Aqidah Wusta, yang mana Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini beliau berdebat dengan Nasrani hanya dengan satu dalil saja. Apa? Dalil melazimkan kepada adanya madlul, tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Dan dasar inilah yang dipakai oleh si Imad, dasar yang rusak ini. Jadi apa dasarnya Imad itu? Tidak adanya dalil menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Ini bermasalah begitu nanti ke atasnya. Kalau misalkan tidak ada alam berarti Allah tidak ada. Nanti kesannya seperti itu, Lora, begitu. Jadi tolong perkataannya ini ditimbang. Kalau Anda mau mengkritik saya, tolong mantik Anda harus benar begitu. Baca kitab Anda itu bagus. Ya, cuman kalau misalkan cara mengkritik saya seperti ini, maaf ya. Sekali lagi dengan penuh hormat begitu. Kemudian kalau kepada yang di luar, sebenarnya di luar akidah, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi juga harus
sebisa mungkin meriayah diksinya begitu. Nah, oke. Ini pun sebetulnya menarik ya dan problematik. Kenapa harus ada standar ganda seperti ini? Apa mahalnya boleh mencela itu ya? Mahalnya apa? Tempatnya. Maudhu'nya boleh mencela itu apa? Tempatnya boleh mencela ini adalah kesalahan. Saya sudah membacakan kemarin di dalam Fathul Bari. Itu bisa dicek di dalam video saya sebelum Ramadan. Saya mengatakan di dalam video saya itu, apakah Ramadan saya akan tetap menggibah orang atau tidak. Saya katakan saya tetap akan menggibah orang. Karena menggibah yang saya lakukan itu, kalaulah tidak menggibah yang sunnah, itu menggibah yang wajib itu. Minimalnya fardu kifayah. Harus ada begitu. Dan itu dilakukan pula oleh sahabat. Saya sudah mengeluarkan hadisnya, saya sudah mengeluarkan syarah hadisnya. Jadi tempat dari bolehnya mencela itu adalah kesalahan yang bukan aib pribadi, tetapi berkaitan dengan ilmu, apalagi ini si Imad dan Naat yang saya sebutkan tadi, muhmalah sebagiannya. Ini kan masalah besar, orang-orang sudah menjadi fitnah besar ini. Orang-orang sekarang gara-gara orang sudah mulai berani untuk mencela Bani Ba'alwi, sekarang saya tadi baru upload video. Orang-orang jadi berani mencela Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang bergerak. Ini kalau kekuatan Habib Rizik masih tidak seproblematik sekarang, itu Riu Hasan harus udah bagaimana itu? Mengatakan Nabi harus minum Prozac itu. Coba ini dilihat. Jadi tempatnya itu kesalahan. Kesalahan itu tidak harus kesalahan akidah. Kesalahan ilmu apapun. Makanya saya suka menerima kalau ada orang yang mengkritik. Saya menerima dengan lapang dada, dengan amat sangat senang sekali. Tapi tolong, mahal nizanya harus tepat, kritiknya harus kena. Harus tepat terhadap marma itu, terhadap tempat poin dari apa yang saya katakan, itu harus kena. Kalau tidak kena, itu bukan kritikan itu. Ya apa, ketidaksenangan saja mungkin. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kemarin itu kan permasalahannya di dalam hadis, permasalahan yang simpel sebetulnya. Saya lupa terhadap sahabat siapa, kalau tidak salah itu Ibnu Abbas ya. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir, itu bukanlah Musa sang nabi, tetapi Musa yang lain. Itu oleh Ibnu Abbas langsung dikatakan halaka aduwullah, celaka itu musuh Allah. Padahal itu bukan masalah akidah. Lah terus kenapa kita itu harus punya double standard begitu? Kalau misalkan beda akidah kita boleh mencela, tapi kalau tidak, dalam pengertian ya, kalau masih satu circle Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana saya juga tidak musalamah mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah. Oke lah kalau kita musalamah mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah, dalam hal ini tetap salah. Terus apakah saya itu tidak boleh memilih diksi yang problematik atau diksi yang ya problematik lah kita katakan ya, yang kontroversial untuk mencela perbuatan mereka? Sama saja. Saya tidak memiliki double standard kok. Gus Baha saya kritik, Roma Irama ya begitu. Ya, bukan dirinya sebagai Gus Baha karena beliau orang alim, tetapi dalam perkataan partikular yang mana itu sudah jelas salah begitu. Kalau perkaranya zonni saya nggak bakalan mengkritik juga. Itu Lora ya. Kemudian begini, juga hal yang saya tanggapi begini, sebenarnya di Naat ini sebenarnya kan banyak sebenarnya kebetulan ya, memang Naat ini adalah Naqobah Ansab Aulia Itis kalau tidak keliru ya. Ya tentu banyak Duriah Uli Songo yang kumpul di sana, yang notabene itu banyak yang punya pesantren kiai-kiai yang ada begitu. Dan antara satu jalur yaitu sering berkaitan secara nasab. Ya mungkin guru dari yang ada di video tadi itu ya satu jalur dengan orang-orang yang ada di pengurusan Naat begitu. Kalau memang satu jalur nanti kan dibilang orang-orang yang nggak tahu malu kan, seperti apa pada guru kita. Meskipun kita tidak sepaham, tidak sepemahaman dengan guru kita, tentu kan diksi yang dipilih kan yang harus harus bagus gitu. Kalau berhubungan begitu ya, kalau tidak berhubungan ya tidak apa-apa ya, terserah sebenarnya itu. Nah itu di dalam berhubungan atau tidak, yang sudah jelas itu Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita tuh di Nahdlatul Ulama itu berguru kepada Ba'alwi, itu sudah jelas itu.
Lah kok kenapa perkataan ini tidak diucapkan sama si Imad saja daripada sama saya? Ya, karena apa ya? Begini, kadang-kadang saya itu berkata ala tariqati tanazzul. Saya itu turun dulu mengikuti pola pikir mereka. Jadi, kalau misalkan ya si Imad ini dia meminta kepada Bani Ba'alwi untuk tes DNA, untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka punya standar sendiri. Rasulullah itu haplogrupnya apa, mereka punya standar sendiri juga begitu. Itu bukan standar resmi yang dikeluarkan oleh badan yang resmi. Itu kan mereka begitu pola pikirnya tuh. Saya tanazul, oke, kalau begitu keluarkan dulu DNA kamu bahwa kamu itu turunan Wali Songo. Jadi saya tatkala misalkan taruhlah ya di dalam wakyanya itu adalah keturunan Wali Songo. Oke. Tapi di dalam berdebat saya itu memakai pola pikir mereka begitu. Jadi saya tidak melihat wakinya masih dari dulu sudah saya katakan, kalau ada orang yang dia itu mengaku nggak usah bikin acara seperti itu, dia cukup mengaku saya ini keturunan Wali Songo, saya mau terima begitu. Nggak bakalan banyak. Itu kemarin ada orang tuh datang ke rumah mengaku keturunan A, B, C, saya malah langsung terima. Nggak masalah begitu, nggak harus ada tes DNA apa segala macam. Pengakuan mereka sudah cukup untuk saya untuk mentasdik. Tetapi itu kan tidak dilakukan sama si Imad. Maka karena orang ini yang perkumpulan di situ ada di pihaknya si Imad, saya tanazul dong, saya pakai pola pikir mereka begitu. Ini ghazwatul fikr. Ini adalah perang pemikiran begitu. Kita harus memiliki dialektika yang baik, kita harus memiliki sistematika berpikir yang baik untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Ya kalau misalkan sekarang kita nih ya memakai jalan yang taruhlah alim sebagaimana katakan ideal begitu ya. Oh iya, kita itu harus bicara harus pelan-pelan. Kemudian kita itu tidak boleh menghina orang lain. Di lain pihak mereka yang menghina. Kemudian kita perlakukan mereka dengan baik dalam keadaan mereka tidak memperlakukan zuriyahnya Rasulullah SAW dalam pandangan saya dengan perlakuan yang baik, kemudian saya harus seperti itu. Enggak lah, begitu. Enggak, kalau saya tidak seperti itu. Enggak bisa, harus ada keluar. Orang-orang mungkin punya pandangan yang lain, silahkan. Dan saya punya landasan atas apa-apa yang saya perbuat, begitu. Nah ini, jadi begitu loh, dengan segala hormat ya. Anda itu masih memiliki masih memiliki hormat di dalam diri saya. Karena saya mengikuti sudah lama beliau ini. Sudah lama saya mengikuti beliau itu. Sampai tahu saya itu kan channelnya ada 2 tuh. Kemudian begini, dia bahasanya itu naat ini dengan yang digembar-gemborkan bahwasanya nasab itu tidak ada gunanya, itu tanakut dengan naat itu sendiri yang kemana-mana ingin menunjukkan bahwa mereka itu sebagai duriyah yang sambung sama Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kalau di masyarakat itu mengatakan bahwasanya nasab itu tidak ada gunanya, tapi kenapa perlakuannya kok kemana-mana itu ingin mendapat kesahan bahwasanya itu mereka itu dari dzurriyyah Rasul atau sambung kepada Wali Songo, kemudian sambungnya pada Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya bukan tidak tanakut, apalagi yang dicontohkan, ditandirkan atau disurahkan itu adalah dari kelompok sebelah atau klan sebelah yang ketika dia di masyarakat selalu menampilkan saya adalah dzurriyyah Rasul. Itu beda. Setahu saya secara aglabiyahnya. Sebentar. Nah ini sudah bagus, ini baru kena sama Marma ya. Ini kena nih terhadap klaim saya. Saya mengklaim bahwa terjadi tanakut di dalam apa-apa yang dibicarakan oleh Naat selama ini, atau dengan kelompok yang pro dengan mereka lah begitu ya, dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka itu suka mengatakan bahwa nasab itu tidak ada gunanya, tetapi dalam kelakuan mereka itu mencari legitimasi supaya mereka itu diakui sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan tanakut nih, ini tidak ada gunanya tetapi dilakukan. Berarti kalau tidak mereka itu tidak mau dikatakan orang yang safih, yang berbuat perkara yang sia-sia, maka seharusnya mereka tidak mencari legitimasi, karena itu tidak berguna sebagaimana klaim mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka itu melakukan hal itu, berarti dalam pandangan mereka itu ada gunanya. Itu kan tanakut tuh. Nah kemudian dilihat oleh orang ini, itu tidak tanakut. Kenapa? Karena wajahnya berbeda. Yang mereka katakan tidak berguna itu di hadapan Allah. Adapun di hadapan manusia ya berguna begitu. Makanya mereka mencari legitimasi untuk mendapatkan kegunaan itu di sisi manusia. Kan begitu menjadi lazimnya itu pada akhirnya.
Ini perkataan beliau ya. Entah kalau misalkan saya ngobrol sama naatnya. Cuma kalau misalkan seperti itu, lihat saya itu nahnu nahkumu bil zawahir. Apakah tatkala mereka itu mengatakan tidak ada gunanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Roma Irama kemarin ya iya. Tapi kan kebanyakannya mereka itu berkatanya secara apa? Secara ghalib. Dan ini pun sebetulnya bermasalah. Jadi kalau saya urai ya, misalkan nih kalau saya urai nih, itu tidak terjadi tanakud. Jadi kalau misalkan memakai bahasanya jadal, bahasa lora itu kira-kira seperti ini. Saya tidak musalamah. Itu tanakud. Kenapa? Karena hukum yang saya tetapkan itu bukan hukum yang kami tetapkan. Kami menetapkan bahwa ini tidak ada guna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau hai AA guru begitu atau AA atau apalah burut terserah kamu mau bilang apa, menetapkan hukum ini mutlakon. Maka maudhu'nya sudah berbeda. Nah, kalau begitu sudah berarti saya yang salah. Kalau begitu, itu sudah saya yang salah berarti. Karena apa? Karena kritikan saya memang sedari awal tidak kena terhadap klaim mereka begitu. Dan apakah ini mereka mengatakan ini tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Roma Irama, sekali lagi saya katakan tadi kalau Roma Irama iya. Tapi yang lain belum tentu. Dan kalau misalkan dalam hal ini kritikan saya tidak kena terhadap marma yang mana saya tadi katakan bahwa ini adalah tanakud dan sudah dijawab tidak musalamah karena maudhu'nya berbeda, selesai berarti. Cuman apakah yang dikatakan sekarang kan berpindah berarti perkataannya. Apakah nasab itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak? Ini salah begitu. Oke, kita berpindah sekarang. Apakah memang benar nasab itu tidak ada gunanya secara mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Woi, hati-hati kalau ngomong itu. Kita tidak berbicara dulu tentang nasab Rasulullah SAW ya. Meskipun misalkan di dalam perbincangan ini kita berkata tentang nasab Rasulullah SAW. Ini kan Roma Irama mengatakan nasab itu tidak tidak berguna. Kemudian Roma ini membaca ayat ya yang apa? Inna akramakum indallahi atqakum, atau membacakan di sini nih surah Al-Mu'minun. Ayat berapa ini? Sudah saya bahas sebetulnya kemarin itu. Ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila telah ditiupkan sangkakala itu, maka tidak ada pertalian di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak akan bisa saling meminta karena pertalian itu. Saya kan sudah katakan ini pertalian bukan hanya nasab tetapi pertalian secara umum, dan yang umum ini sudah ditaksis minimalnya nih kalau misalkan kita melihat dari dari tafsir Ibnu Katsir, saya sudah mengatakan Ibnu Katsir beliau itu menukil hadis yang diriwayatkan oleh minimalnya 2 jalur, dan hadis ini tidak beliau kritik sama sekali. Yang mana bunyinya itu sa'altu Rabbi azza wa jalla alla atazawwaja ila ahadin min ummati wa la yatazawwaju ilayya ahadun minhum illa kana ma'i fil jannati fa'atani dzalik. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, aku pernah memohon kepada Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung, semoga tidak sekali-kali aku kawin dengan seseorang dari umatku, dan tidak sekali-kali seseorang dari mereka mengawini keluargaku, melainkan ia akan ada bersama denganku di dalam surga, maka Allah mengabulkan permintaanku. Nah itu, ya itu nanti ditaksis lagi dengan apa? Dengan keimanan yang beriman begitu. Jadi nasab ini sudah ada dalil khususnya bahwa itu berlaku kebermanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kaitannya nasab Rasulullah SAW. Dengan nasab yang lain bagaimana? Sama. Tuh lihat di dalam kitab apa ya? Saya cuma lupa kitabnya ini, dan saya pastikan ini ada di dalam Turoth ya. Bahwa anak dan bapak itu nanti akan saling mensyafaati. Jadi apabila si anak ini derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada bapaknya, maka makom bapaknya itu ikut sama makom anaknya. Atau sebaliknya, kalau si bapak ini makomnya lebih tinggi daripada anaknya, maka si anaknya ini nanti makom di surganya, kalau dua-duanya masuk surga ini, itu ikut sama makom bapaknya. Berarti kan ansab di situ berlaku juga. Makanya saya kalau misalkan orang alim, orang cerdas sudah ikut sama pola pikirnya si Iman, ini sudah pasti akan acak-acakan, termasuk orang Mamas ini. Kok jadi tidak hati-hati mengeluarkan perkataan itu? Apa tidak dilihat bahwa inna akramakum indallahi atqakum itu tidak ada dalalah sama sekali terhadap menafikan selain ketakwaan. Ilmu kan nggak disebut yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi engkau adalah yang paling takwa. Lah di sana disebut yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sana disebutkan ilmu, tidak disebutkan takwa. Di sini disebutkan takwa, tidak disebutkan ilmu.
Makanya Al-Quran itu kaqaulin wahidin, itu seperti satu perkataan, harus dipahami semuanya. Makanya kenapa kita tidak boleh comot sana comot sini mengenai Al-Quran tanpa pemahaman para ulama, karena kita tidak mampu berpikir secara komprehensif terhadap Al-Quran, apalagi terhadap hadisnya. Nanti hadis-hadis di belakangnya banyak kan begitu, yang menjelaskan Al-Quran. Ini saya sangat disayangkan begitu. Saya tidak akan menjadi jelek pandangan saya terhadap Lora Mama saja hanya karena satu video ini. Kalau beliau nanti coba-coba sekali lagi membalas video saya ini dengan perkataan ngawur seperti ini, runtuh dia di hadapan saya itu. Ya. Ini itu kalau jadal seperti itu, ya. Kalau jadal seperti itu. Di Naat itu tidak ada di masyarakat itu kemudian mengatakan kami adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, kau harus menghormati saya ini dan itu. Dan menekan orang-orang itu untuk bersedekah itu dengan nominal atau jumlah yang mereka tentukan. Orang minta sedekah itu atau minta bantuan itu menurut saya masih legal atau legal saja, asalkan tidak ada penekanan. Karena kita semacam menganjurkan orang untuk bersedekah begitu. Itu versi saya begitu. Nah itu kan kalau udah menurut saya ya udah terserah Anda. Kalau menurut saya juga punya menurut begitu. Cuman ini saya mau lihat bukan menurutnya, apa yang dia katakan begitu ya. Bahwa ghalibnya Bani Ba'alwi itu meminta-minta dengan nominal yang tentu. Ghalibnya keturunan Wali Songo tidak. Ini Anda itu patokan ghalib itu apa? Ghalib itu pada keumuman. Ini syuhurnya, kalau misalkan masyhurnya terkenalnya demikian musalamah. Bahwa Bani Ba'alwi itu sudah terkena fitnah. Yang mana mereka itu suka dikatakan kalau Ba'alwi dawir. Padahal yang dawir itu bukan ghalib. Itu hanya sedikit. Dari 6 juta Ba'alwi kemungkinan yang ada, berapa yang suka dawir itu? Coba dibikinkan bukunya, dibikinkan statistiknya. Kalaupun banyak kemarin si Abbas itu saja enggak berapa? 10 orang, 20 orang, 100 orang dari 6 juta itu berapa persen? Mau dikatakan ghalib begitu? Cuman ini diekspos menjadi masyhur. Kalau masyhurnya saya sepakat, tapi kalau ghalibnya dalam pengertian bahwa mendawir ini menjadi sifat yang ghalabah atas Bani Ba'alwi, itu fitnah lagi, Lora. Ya, hati-hati dalam berbicara itu. Anda itu belajar mantik sudah. Baca kitab kuning Anda itu sudah cukup untuk belajar mantik. Belajar mantik supaya pola pikir itu ajak begitu. Ya. Kalau ngobrol ghalib seperti itu tidak ada. Ya kalau misalkan ghalibnya keturunan Wali Songo tidak ada, saya sepakat. Ba'alwi pun ghalibnya tidak ada sebetulnya. Cuman dia itu diangkat, di-up. Dan apakah itu salah? Tadi kan kalau menurut saya salah. Lah kalau sudah menurut Anda ya terserah begitu. Saya juga punya pandangan. Yang orang-orang yang katakanlah quote and quote dawir juga mereka punya pandangan. Keluarkan dong qaul ulama seperti apa tatkala meminta sesuatu atau menganjurkan bersedekah dengan nominal tertentu. Itu terjadi kok, bukan hanya di Bani Ba'alwi itu. Kalaupun kita mau mengatakan seperti itu, di kita itu banyak masjid-masjid, wakaf masjid itu yang wakafnya dikasih dikasih tiket, satu tiket 100.000, 200.000, ada tuh. Itu kan dengan nominal tertentu juga. Ini lucunya nih. Kalian sebelah ini kan seperti itu, banyak cerita itu sebenarnya. Kemudian juga begini sebenarnya, kalau tanakutnya itu, karena misalnya kalau nasab itu memang tidak ada gunanya, kenapa kok dia kesana kemari ingin dapat pengesahan dari nakobah yang lainnya, sedangkan katanya Roma Irama, dia kan mengutip bahasa Roma Irama ya, yang Roma Irama sering mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang mana hal ini sebenarnya tidak ada tanakut, karena yang dimaksud itu adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini sudah saya jawab tadi ya. Silakan kembali saja kepada perkataan saya tadi itu. Ketika klan sebelah itu lebih cenderung secara, ya saya bilang secara aglabiah berdasarkan di sosmed begitu ya. Bukan aglabiah Lora namanya, yaitu masyhur. Bukan ghalabah. Kalau ghalabah itu tetapnya satu sifat kepada mayoritas dari jenis tertentu. Tuh ghalabah. Keumumannya seperti itu. Kalau yang ini makanya yang kemakan fitnah. Ini perkataan bagus nih. Yang termakan fitnah itu apa? Sesuatu yang masyhur itu dinisbahkan sebagai sesuatu yang wuku', yang terjadi. Yang masyhur dianggap ghalabah. Ini kacau kalau berpikir seperti itu.
Ini jadi apa? Termakan propaganda orang. Begitu tuh. Orang yang termakan propaganda, termakan stigma, termakan hoax, itu perkara yang masyhur dianggap wuku, dan wukunya itu dianggap ghalabah. Ini hati-hati ya. Mengaku dirinya bisa beri syafaat, bisa menyelamatkan orang dengan secara pasti, maka di Naat ini tidak ada yang menggambar-gemborkan seperti Nah, itu. coba Ini itu tadi ini menarik ya. Apa namanya, di Ba'alwi itu suka mengatakan bisa memberikan syafaat dengan pasti. Di Naat tidak ada. Kita ulang sebentar lagi nih. Apa katanya di Naat tidak ada? menggambar-gemborkan seperti itu. Ini saja kan sudah. Bentar. Maka di Naat ini tidak ada yang menggambar-gemborkan seperti Nah, itu. di Naat ini tidak ada. Kalau tidak ada itu di dalam qodiyah itu sudah qodiyah salibah yang kulliyah. Tidak ada. Kalau tidak ada itu, bagaimana cara meruntuhkan qodiyah salibah yang kuliah ini? Cukup keluarkan satu yang mengatakan demikian, bahwa menjamin keselamatan, menjadi penjaga gawang neraka. Siapa itu? Kenapa saya menjadi penjaga gawang neraka? Kuncinya satu. Gak ada yang muncul. Berarti saya sudah sumpah menyelamatkan umat, bukan menyelamatkan nafsu. Jangan pun di akhirat nanti dalam kubur. Sekarang aja sudah keruh. Apakah siap menjadi penyelamat umat? Biarpun agama manapun, sesuai di Indonesia itu Pancasila. Semua perlu dirangkul, disebut Bhinneka Tunggal Ika. Siap menjadi penjaga gawang neraka dan siap menjadi tumbanya Pancasila. Itu Yang ngomong mama kita semua, Mama Ghufran, ya. Nggak ada, gugur sudah, perkataannya salah. Begitu. Dan kalau misalkan ada Ba'alwi yang mengatakan bisa memberikan syafaat secara pasti, siapa orangnya? Keluarkan namanya. Keluarkan namanya dengan pasti. Kamu nggak bakalan dapat lebih dari 100. Nggak bakalan dapat. 100 itu berapa persen dari 6 juta sih? Dan kalaupun itu yang 100, apakah kita setuju? Permasalahan yang lain. Syai'un akhar. Ya. Insyaallah. Ini saja kan sudah beda secara secara pemikiran dasar kan sudah beda, secara fakta di lapangan berbeda. Tidak bisa dikatakan tanakut kalau begitu. Yang tidak bergunanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mereka mencari keluarga mereka adalah tujuan silaturahmi sebenarnya begitu. Nah itu memang dari awal seperti itu. Sama Bali Ba'alwi juga kemarin kan Yai Lutfi Basori juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan begini Lora, saya kira ya Anda itu perlu belajar mantik lagi, dan bukan belajar mantiknya. Kalau dari segi belajar mantiknya, keyakinan saya beliau itu lebih bagus daripada saya dari segi hafalan itu. Coba misalkan hafalan Sulam Munawwarah mungkin beliau hafal begitu ya, atau malah Matan Isa Guji mungkin beliau hafal. Cuman di dalam pemahaman, apalagi sampai bisa tatbik, bisa sampai memakai hal itu di dalam realita, itu syai'un akhar, itu perlu latihan yang dalam. Dan salah satu cara latihan terbaik adalah membaca hawashi para ulama mengenai ilmu kalam. Itu akan sangat terasah ilmu mantik kita itu. Dan itu kritik saya ya. Itu kritik saya. Makanya untuk menjawab kritik saya ini, saya minta kepada Lora ini untuk menjelaskanlah perihal ilmu dalam mawakif. Kenapa tinggi permintaan saya? Ya karena saya menyimpan atau menaruh rasa hormat. Kalau misalkan saya coba jelaskan Tijan, saya itu menghinakan begitu ya. Bukan terhadap kitab Tijannya, bukan, karena memang itu mubtadi. Masa saya tidak memiliki keyakinan beliau itu menguasai kitab Tijan Ad-Durari misalkan, atau Fathul Majid, masa Fathul Majid tidak dikuasai oleh beliau itu yang sudah membaca kitab yang tebal-tebal kemudian berani tampil di media sosial, masa fardu ainnya tidak selesai. Nah, ini kan yang harus dipentingkan begitu. Ala kulli halin, pemilihan diksi saya tetap seperti itu, intonasi saya tetap seperti itu, mimik saya tetap seperti itu, karena itulah saya. Ya, saya tidak bisa, kalau misalkan Lora Mamas itu seperti itu gayanya, ya alhamdulillah itu bagus sekali ya. Kalau memang seperti itu gayanya, alhamdulillah bagus sekali. Dan saya tidak tidak menyerang juga kan. Harusnya yang bersangkutan ini sama saya marah-marah. Kenapa? Karena di matanya saya ini marah dan yang saya ini salah, dan yang salah itu harus dimarahi, kan enggak juga. Ya udah, itu stylenya masing-masing.
Begitu. Itu tanggapan saya ya. Sebetulnya masih ada videonya, cuman mungkin akan berputar di situ. Kalau diteruskan akan lama, ini pun sudah lama sekali. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita itu masih bersilaturahim dengan baik meskipun kita berpikir di dalam pikiran yang agak jelimet begitu ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan beserta orang-orang yang beriman, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.